Wow, ini dia nih masakan rumahan. Wah, aromanya tuh enak banget ya. Langsung kecium kayak ada manis-manisnya sama ada satu aroma khas. Itu adalah aroma keluak alias pucung. Kita cobain dulu nih. Karena ini ada cabenya, gue makan sekalian sama cabenya. Tuh, cabai hijau. Rasa keluaknya tuh khas banget, ya kan? Terus gurih, ada manisnya. Terus bumbunya tuh bener-bener yang gitu. Bumbunya kenceng banget. Penasaran gimana cara bikin ini? Ini tuh jodoh banget nih kalau ketemu sama nasi uduk. Kalian langsung tonton video gue yang ini. Ya, proses pertama gue bakal goreng tempenya dulu. Ini ada tempe nih. Potongnya seberapa? Sesuai selera. Mau kecil-kecil boleh, mau kotak-kotak boleh, pokoknya bebas. Ya. Sorry buat suaranya. Di sini lagi bangun studio baru. Mudah-mudahan kita akan segera punya set baru. Yang nonton video ini adalah saksi dari akan hadirnya studio baru. Ini gue potong kayak gini nih. Persegi 4 kayak gini. Nah, mau suka kecil-kecil tipis-tipis ya boleh, monggo. Oke, ini kita akan langsung goreng. Tapi sebelumnya nih minyak tadi udah gue panasin, dicek dulu. Kayaknya masih belum. Tunggu dulu sebentar. Jadi cara ngecek minyak panas adalah masukin alat masak ya kayak gini. Ini ada sutil. Ini bahannya dari bambu atau dari kayu. Pas dimasukin kalau keluar buih-buihnya udah banyak gitu berarti minyaknya udah panas. Atau kalau misalkan pakai yang besi gitu, biasanya tuh minyak tuh kalau udah panas dia akan lebih kelihatan lebih cair gitu loh. Dan di atasnya tuh kayak apa ya? Kayak ngeliat fata morgana. Tapi minyak juga jangan terlalu panas. Kalau overheat minyaknya rusak. Terus kalau misalkan kepanasan solusinya gimana? Masukin minyak dingin. Ini buihnya udah kelihatan banyak kayak gini, berarti minyaknya udah panas. Kita langsung masukin ke pancinya. Nah kadang-kadang pas masukin kayak gini tuh suka tiba-tiba kalau dalam sekali banyak gitu ya, suka langsung nggak berbuih. Karena yang perlu diingat bahan itu kan punya suhu sendiri, kayak bahan dari luar gitu ya. Ya berarti kan dia suhunya suhu ruangan. Ketika masuk sebenarnya temperatur minyak itu langsung turun, langsung ngedrop. Jadi dia butuh waktu lagi untuk naikin lagi. Apalagi kalau teman-teman mungkin yang masaknya pakai kompor listrik ya khususnya ya. Kalau infrared sih relatif dia lebih cepat panas sebenarnya. Tapi kalau kompor listrik tuh biasanya naikinnya untuk naikin lama banget. Dan jenis kompor yang kayak kita pakai sebenarnya apinya nggak gitu gede. Beda sama kompor biasa tuh yang kayak kompor-kompor yang matanya cuma 2 gitu, yang kanan kiri biasa kalau di rumah tuh banyak yang pakai lah. Ya, yang harganya paling sekitaran 400-500 ribuan. Itu relatif malah lebih panas apinya. Tapi nilai plusnya kompor gini, biasanya apinya biru. Kalau apinya biru, itu selain memang itu apinya yang bagus, ya dia kalau kena ke panci-panci kayak gini, itu nggak bikin hitam. Beda sama yang apinya udah mulai merah. Biasanya ada asapnya tuh hitam. Bisa dilihat nih udah coklatan, udah garing. Kita langsung ambil. Nah, kalau gue sukanya secoklat ini dan segaring ini. Karena nanti juga bakal kita ada nambahin liquid ya. Tapi kalau ada juga sih orang yang suka mungkin nggak terlalu coklat ini dan segaring ini. Bahkan juga ada yang sukanya ya dia nggak digoreng dulu gitu. Oke. Sip, kita tirisin. Ya, kita siapin bumbu halus. Ini ada bawang merah nih. Langsung gue masukin. Bawang putih. Juga langsung gue masukin. Kemirai. Kemirai ini gue geprek dulu nih. Digeprek aja. Dikit. Kemirai biasanya agak lebih sulit untuk dihancurin. Langsung dimasukin. Nih, keluak. Keluak juga ya harus digeprek. Oke. Ini ada yang bilang buah keluak, ada yang bilang buah keras, ada yang bilang pucung, ada yang bilang kepahyang. Dan yang buat yang belum tahu buah apa sih keluak ini sebenarnya bentuknya buahnya tuh gede gitu. Terus bijinya yang diambil. Kita tambahin air aja. Sebenarnya ya gue balik ya.
Kalau masalah pakai air atau pakai minyak, balik ke teman-teman. Kalau gua itu lebih suka mastiin bumbunya tuh mateng ya. Dimasaknya agak lama, nggak apa-apa. Jadi gue lebih suka pakai air karena toh juga pas dia ditumis airnya tuh akan nguap. Kalau misalkan minyak pancingnya terlalu panas, gitu kan, terus dia terlalu kering, jadinya bumbunya gosong. Yang gua nggak mau. Ini langsung di blender. Udah halus. Ya kita siapin bahan lain. Ini ada cabai merah. Cabai merahnya diiris serong aja. Cabai merah keriting ya. Tapi ya kalau mau cabai merah besar juga nggak masalah. Atau mau pakai cabai rawit juga nggak masalah. Cabai hijau keriting. Terus jahe, lengkuas, juga geprek, serai. Ini kita pakai setengahnya cukup, gula Jawa. Gue akan ngasih segini aja. Ya kurang-kurang nih sekitar 1,5 sendok makan kalau habis disisir kayak gini. Terus kita bakal numis. Kita tuang minyak. Kita masukin daun jeruk. Ini daun salam, taruh satu aja. Terus ini ada jahe masuk. Lengkuasnya juga masuk. Dan serai. Kita tumis dulu sampai bau harumnya keluar. Nah untuk masalah ini juga gue yakin pasti beda-beda. Ada yang suka bumbu halus masuk, baru daun. Ya makanya balikin. Bebas. Bumbu halus sekarang kita masukin. Kita tumis. Nah ini dari bumbu ini nih, kalau ada kunyitnya, ada ketumbarnya, ya kan, bisa jadi bumbu rawon. Bisa jadi pucung juga, pucung buat pucung gabus. Oh aroma khas keluaknya keluar sekali. Ini juga pengen dimasukin tempenya diganti ayam, enak. Tapi ayamnya digoreng dulu ya. Ini bumbunya sudah matang. Sekarang gue akan masukin tempe. Ada gula Jawa masuk, santannya juga masuk, kaldu jamur masuk, garam masuk. Kita aduk dulu. Kita aduk, kita masak sampai dia asat. Nah jadi kenapa gue suka tempenya garing? Pas dimasak gini kan agak lama nih sampai asat ya. Dia bakal nyerap lagi dan tempenya juga nggak yang berubah tekstur banget gitu. Ini udah asat, terus masukin cabai. Kita masukin cabai, langsung diaduk. Kita masak sebentar aja, ya. Cabainya agak mateng gitu kan, aromanya dia. Pas kena panas itu, enak banget. Ya, ini sih nyamleng banget. Jadi pengganti tempe orek di nasi uduk nih. Mau tahu nggak guys, apa yang paling enak? Dikasih koyor di tumisan ini. Ini sih enak banget, parah. Hitam sih warnanya, kayak nggak menarik. Tapi pas masuk mulut kalian nih, jaminan. Ini aja gue udah ngiler banget nih buat makan si tempe tumis keluak. Taburan bawang goreng. Ih, mantap. Kasih daun jeruk. Tumis tempe keluak kita udah jadi ya. Judulnya pokoknya tempe keluak lah ya. Lo tinggal ikutin step by stepnya dan rasanya tuh nyamleng jos gandos, asli enak banget. Thank you udah nonton video gue kali ini. Jangan lupa tonton video kita yang lainnya. Dan yang penting tetap di Masak.tv, enaknya ngeri-ngeri-ngeri. Dah.